khotbah untuk awal tahun ini adalah janji kemenangan di dalam Tuhan. Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat 10 akan menjadi bahan bacaan kita, dan saya akan bacakan dengan tekanan-tekanan tertentu. Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang di gereja ataupun yang di rumah dapat memperhatikan dengan seksama. Doa mohon kemenangan bagi Raja untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya selalu diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini kalimat-kalimatnya sangat menarik ya, sangat bagus. Pada ayat yang ke-5 atau ke-4 dikatakan kiranya berikan kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Siapa yang mau, saudara, tahun ini hal ini yang dikatakan firman Tuhan terjadi dalam hidup kita? Angkat tangan. Saudara mau? Kita semua mau ya. Kita katakan kiranya diberikan kepada kita apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Saudara, nanti kita akan melihat bagaimana kita akan bisa menuju ke arah itu. Artinya bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Nah, saudara, hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru, dan ibarat sebuah perjalanan, maka hari ini adalah titik awal. Ya, hari ini adalah awal kita melangkah. Dan biasanya saudara, bahwa segala sesuatu yang baru atau kalau kita mau mengawali sebuah perjalanan, maka tentu akan membuat kita semangat. Betul saudara? Amin. Membuat kita excited, membuat kita ini sangat tertarik ya. Segala sesuatu yang baru atau perjalanan yang baru yang harus kita lalui, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang semangat di dalamnya. Dan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara, tahun baru sesungguhnya merupakan sebuah kesempatan untuk mereset itu apa ya? Untuk mengatur ulang ya. Jadi tahun baru itu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengatur ulang kehidupan ini agar kita ini bisa menjadi semakin baik pada hari-hari yang akan kita lalui ya. Sebab Tuhan Allah Bapa kita di surga, saudara, itu memang menghendaki bahwa setiap umatnya, setiap orang pilihannya hidup seperti sesuai dengan rencana Tuhan. Allah ingin supaya setiap kita yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, hidup dengan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi orang gagal, saudara. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi orang yang seringkali jatuh. Tuhan memanggil kita
untuk menjadi orang yang berhasil di dalam hidup kita. Itu sebabnya menggunakan awal tahun sebagai sebuah momen untuk mencerahkan kembali kehidupan kita merupakan hal yang patut untuk kita lakukan. Sehingga apa yang pernah salah di tahun yang lalu, saudara, ya, apa yang pernah gagal di tahun yang lalu, maka di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saudara, jangan pernah menjadi orang yang sama. Kita harus selalu bergerak untuk maju. Apa yang pernah menjadi kegagalan kita, apa yang pernah menjadi sesuatu yang membuat kita tidak berhasil, harus kita tinggalkan, harus kita atur ulang supaya hidup kita di tahun 2022 ini boleh berbeda, boleh menjadi semakin efektif, boleh menjadi semakin baik, boleh menjadi semakin berhasil, boleh menjadi semakin indah dalam pandangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, sangat baik bagi kita untuk merencanakan mulai dari sekarang hal-hal yang dapat membuat kita berhasil, hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang dapat memuliakan nama Tuhan. Kita mulai memikirkan dari sekarang. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru ini, setiap kita tentu punya harapan dan doa. Betul, saudara? Setiap kita pasti punya harapan dan doa tertentu, ya. Dan ini hal yang sangat baik. Masalahnya adalah apakah yang sedang kita harapkan terjadi pada tahun 2022 ini? Pada sebagian besar orang, saudara, hal pertama kali yang mereka pikirkan, hal pertama kali yang mereka harapkan adalah berkaitan dengan hal yang jasmani bagi sebagian besar orang. Ya, contohnya saja, saudara, beberapa waktu lalu hari Jumat saya dengan staf saya berkumpul, bahkan juga berkumpul dengan korlap, ya, koordinator lapangan, ya, jumlahnya kalau korlap saya itu ada 19 orang, ya, cukup banyak. Nah, lalu staf saya ada 5 orang, 4 orang, dan lagi 7 orang staf saya, dan ditambah 19 orang. Jadi cukup banyak kita berkumpul, saudara-saudara. Lalu kita mulai ngobrol tentang apa yang akan kita harapkan, apa yang kita harapkan di tahun 2022. Saudara, bagi mereka yang mungkin hidupnya tidak seperti kita, ya, tidak mengenal Tuhan sebaik kita mengenal Tuhan kita sekarang, maka harapan-harapan mereka itu tertuju kepada hal-hal yang sangat jasmani. Dan mengatakan, Pak, tahun 2022 ini saya ingin punya calon suami. bagi mereka yang tidak punya suami atau tidak punya istri, maka itu yang ditetapkan pertama kali di awal tahun, supaya ketika tahun itu berjalan, maka itu menjadi sebuah doa di mana Tuhan kemudian mendengar dan akan mengabulkan. Harapannya begitu. Ada yang ingin punya kendaraan mobil, ada yang ingin ganti mobil, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, beberapa rekan yang lain mengatakan mereka ingin menjadi orang yang sukses karena kebanyakan pedagang. Saya bekerja di pasar, saudara, maka ketemunya juga banyak pedagang di sana. Dan mereka juga menetapkan bagaimana menjadi sukses dan sejahtera secara materi agar hidup mereka tidak menjadi susah di tahun yang baru ini. Saudara, harapan yang seperti ini apakah salah? Tidak. Ya, boleh, bahkan mungkin harus. Paling tidak kita punya harapan. Boleh dikatakan, boleh diharapkan, boleh disampaikan kepada Tuhan. Itu wajar, saudara, untuk mengharapkan supaya kehidupan kita secara jasmani berjalan dengan baik, berjalan dengan sejahtera. Ada peningkatan secara materi, ada peningkatan secara pekerjaan, ada peningkatan secara bisnis, ada peningkatan secara kemajuan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, saudara. Itu hal yang boleh dilakukan, ya, tidak ada salahnya, saudara. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, saudara, maka saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bahwa ada baiknya
untuk mengharapkan sesuatu yang levelnya itu lebih tinggi daripada hal-hal jasmani. Ya, karena apa? Karena kita ini orang-orang yang hidupnya memang tidak tergantung semata-mata dengan materi. Betul bahwa kita ini membutuhkan ya hal-hal jasmani untuk menopang kehidupan kita. Betul, kita perlu. Tanpa itu maka kita juga akan mengalami kesulitan. Pengalaman dalam perjalanan di tahun 2021, kalau kita tidak ada berkat secara jasmani juga kita akan kesulitan. Tetapi maksud saya adalah bahwa itu bukan yang paling utama. Saudara, saya mengajak di awal tahun ini, mari kita berpikir satu hal yang levelnya jauh lebih atas, yaitu pada perkara-perkara yang rohani, pada hal-hal yang rohani. Sebab hal-hal yang rohani atau perkara yang rohani bisa menjadi dasar buat kehidupan kita yang jasmani. Ya, apa artinya kita mendapatkan hal jasmani tetapi kehidupan rohani kita ini pada akhirnya tidak berkembang? Nah, mindsetnya harus kita balik. Kita pikirkan perkara yang rohani supaya itu menjadi alas dasar buat kita, sehingga berkat-berkat jasmani itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, tadi yang kita baca sebagai nats dalam ayat yang kelima atau keempat, dikatakan bahwa kiranya diberikan kepada kita apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Itu sebenarnya bukanlah sebuah tujuan, itu hanya sebuah reward, itu adalah hadiah, itu adalah balasan yang akan Tuhan berikan untuk sesuatu yang harus kita kerjakan, yang nanti sebentar akan saya jelaskan kepada kita. Paham saudara-saudara ya? Jadi mengharapkan hal yang jasmani boleh, tetapi itu bukan yang paling utama. Ada yang lebih utama, yaitu perkara yang rohani, ya. Dan perkara yang rohani ini akan menjadi dasar buat kehidupan jasmani kita. Kalau yang rohani ini baik, kalau yang rohani ini benar, kalau yang rohani ini sudah mantap, mapan di dalam kehidupan kita, maka yang namanya berkat jasmani itu akan mengikuti. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Betul gak saudara? Karena apa? Karena ada perkara-perkara rohani yang kita kejar di dalam kehidupan ini. Nah saudara, permasalahannya apa itu perkara rohani yang harus kita tetapkan sebagai tujuan kita di tahun 2022 ini? Saudara, nanti mungkin setelah saudara menyelesaikan ibadah ini, saudara mulai memikirkan. Tetapi saya ingin mengajak kepada saudara satu hal yang saya pergumulkan selama beberapa hari terakhir ini adalah bahwa mari kita belajar menetapkan satu tujuan untuk menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari kita menetapkan diri kita untuk menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab firman Allah yang kita miliki, saudara, itu penuh dengan janji-janji Tuhan yang memampukan kita dan menjamin bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkemenangan, maka Allah akan perlengkapi kita, Allah akan menopangkan kita, dan Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhasil, berkemenangan. Dan kalau kita sudah menjadi orang-orang yang berkemenangan, maka berkat-berkat Allah secara otomatis akan mengikuti kehidupan kita. Saudara-saudara, saya berharap bahwa di awal tahun ini ada aspek-aspek dalam kehidupan kita, atau semua aspek dalam kehidupan kita bisa menjadi aspek yang penuh dengan kemenangan. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkemenangan? Saudara, dalam Mazmur 20 dikatakan beberapa hal, ya. Saudara, sebenarnya kita kemenangan itu bisa terjadi, ya, di dalam kehidupan kita karena beberapa hal. Yang pertama begini, saudara, pada ayat yang kedua atau pertama, ayat kedua dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini adalah
doa harapan untuk seorang raja. Ya, sebuah mazmur yang berisi pergumulan untuk mendoakan, mengharapkan agar seorang raja dapat menjalankan fungsinya sebagai raja dan dia hidup dalam sebuah kemenangan. Nah, yang pertama adalah bahwa supaya orang-orang bisa berkemenangan, maka ini yang diperlukan. Tuhan menjawab. Saudara, apa maksudnya? Di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, tentu ada banyak perkara-perkara yang terjadi, ya. Dan kebanyakan di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita itu, saudara, yang kita alami adalah kesesakan. Seorang raja yang memimpin di bangsa Israel juga memiliki beban pergumulan yang cukup berat, lebih daripada rakyatnya, ya, karena dia harus menjamin kehidupan rakyat supaya berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, saudara, pada waktu terjadi kesesakan, maka ini dibutuhkan. Kiranya Tuhan itu menjawab. Semua orang kalau mengalami kesesakan pasti membutuhkan orang lain, saudara. Membutuhkan teman, membutuhkan tempat untuk curhat. Orang yang mengalami beban yang berat di dalam dirinya dan merasa sesak, ya, kalau dia tidak bisa bicara kepada orang lain, maka dia akan stres. Maka dia akan dirundung pemikiran-pemikiran yang berkecamuk di dalam dirinya sendiri, saudara. Sehingga hal itu membuat frustrasi. Dan kalau itu tidak disalurkan, kalau itu tidak diungkapkan kepada orang lain, diceritakan, dibagi kepada orang lain, maka bisa mengakibatkan depresi. Ya, jadi urutannya begitu, ya. Setelah orang punya pergumulan berat, maka dia bisa frustrasi, dan kalau dia tidak bisa mengungkapkan itu, maka dia menjadi depresi. Depresi itu sudah sejenis gangguan jiwa, saudara, yang tentu membuat orang kemudian di dalam kepanikannya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ya. Kalau kita lihat bahwa di masyarakat kita banyak orang depresi yang pada akhirnya mereka melakukan hal-hal yang nekat dengan membunuh diri. Itu terjadi. Nah, saudara, maka biasanya orang-orang yang mengalami kesesakan membutuhkan orang untuk bicara. Masalahnya adalah bagi seorang raja untuk mengungkapkan pergumulan masalah-masalah yang dihadapi itu tidak mudah. Pada siapa dia mau mencurahkan isi hatinya? Apakah kepada penasehatnya? Apakah kepada para pengawal, panglima perangnya? Apakah kepada istrinya dan lain sebagainya, saudara? Kadang-kadang dapat terjadi bahwa seorang raja itu merasa itu tidak level dengan dirinya, karena dia adalah seorang penguasa. Oleh sebab itu sebenarnya raja juga membutuhkan ada satu pribadi yang dipandang melebihi kemampuannya. Dan oleh karena pemazmur adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka itu ditujukan kepada Tuhan. Bahwa seorang raja membutuhkan Tuhan untuk menjawab dia pada waktu kesesakan. Saya kira ini adalah satu pandangan yang sangat baik. Ya, dia mencari Tuhan dan bukan dewa. Dia mencari Tuhan dan bukan Baal. Bukan patung-patung. Nah, kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, banyak raja-raja yang di Raja Asa dan Raja Ahazia yang menyembah kepada patung-patung, saudara-saudara. Nah, jadi orang bisa menjadi berkemenangan pada waktu ada jaminan bahwa Tuhan itu menjawab di saat mengalami kesesakan.
Allah adalah pribadi yang yang sangat luar biasa ya. Kita kalau bicara mengenai Allah itu seperti Kita seperti gelas gitu ya, yang berhadapan dengan air laut yang begitu banyak, saudara. Kita tidak mampu bisa memahami tentang Allah sepenuhnya, tetapi kita bisa rasa yakin, saudara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka semua perkara-perkara yang sesat di dalam kehidupan kita dapat kita bawa, dan Tuhan dapat memberikan jawaban-jawaban. Tuhan berkali-kali berbicara kepada Raja Israel, ya, menolong mereka di dalam masa kesesakan mereka dan meluputkan mereka. Itu sebabnya, saudara, satu hal yang bisa memastikan seseorang menjadi berkemenangan adalah ketika Tuhan itu menjawab dalam kesesakan dalam kehidupan kita, saudara. Maka itu bisa terjadi ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Maka cari Tuhan. Amos katakan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka akan ada jalan keluar. Cari Tuhan, maka akan ada pertolongan. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk di akal kita, saudara. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Tetapi itulah Tuhan kita, dahsyatnya luar biasa. Oleh sebab itu kita harus memastikan bahwa Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, supaya kita menjadi orang-orang berkemenangan, maka firman Tuhan katakan, kiranya Allah Yakub itu membentengi, ya, membentengi raja dan orang-orang pilihannya. Saudara, orang bisa menjadi berkemenangan ketika dia dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, betul lah, saudara. Yang tadi pertama dijawab oleh Tuhan, ketika ada kesesakan maka dia akan menjadi orang berkemenangan. Yang kedua, Tuhan akan menjaga, melindungi. Dan kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, saudara, pribadi yang luar biasa ya. Dan kuasanya itu sangat besar. Tuhan itu melakukan mujizat itu cuma ngetik gitu aja. Seperti itu. Hanya mengedipkan mata saja mungkin sudah mujizat sudah terjadi. Mudah sekali bagi Tuhan itu untuk membentengi umatnya. Masalahnya adalah seringkali yang terjadi umatnya ini loh, saudara. Kita ini di dalam masa sekarang ini sebagai umat Israel yang baru, seringkali kurang mampu dapat sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kurang mampu dapat sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita ini kadang tidak mengalami jamahan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tetapi percayalah, saudara, bahwa di dalam Perjanjian Lama merupakan sudah banyak sekali contoh yang dapat kita lihat, sehingga tidak diragukan lagi bagaimana Tuhan itu menjadi benteng bagi orang-orang Israel. Itu sangat terbukti. Ya, ketika mereka ada dalam keadaan sulit dan terjepit, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Contoh yang paling jelas sekali adalah ketika mereka ada di depan Laut Merah. Itu ya secara sejarah itu benar-benar benar-benar membuka mata kita, saudara, bahwa Tuhan itu bekerja melalui alam untuk membentengi umatnya. Itu bukan cuma kita, tapi seluruh dunia, seluruh bumi ini itu melihat, mereka mendengar ya, dan mereka menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya yang dilakukan oleh Tuhan Allah kita itu. Ya, dalam keadaan yang sangat terjepit, tidak ada jalan keluar, saudara. Di depannya laut terberuk. Ya, tidak mungkin kan Israel itu bisa melewati laut terberuk itu. Mereka dalam perjalanan sudah payah. Mereka yang keluar dari tanah Mesir adalah orang-orang yang sudah lemah. Oleh karena pekerjaan mereka beratus-ratus tahun, sampai berpuluh tahun, generasi demi generasi sudah, dan generasi terakhir keluar itu sudah sangat lemah.
Tidak mungkin mereka mau renang bareng-bareng melewati laut Merah, nggak bisa. Di belakang mereka ada tentara Mesir yang begitu kuat, walaupun jumlahnya kudanya cuma 600, ya, melawan orang Israel yang kurang lebih bersama dengan bangsa lain yang keluar dari Mesir 2 juta orang. Tetap saja saudara, 800 kereta, 600-800 kereta kuda ini tetap lebih kuat untuk bisa menghancur, memporak-porandakan orang Israel. Tetapi sudah perhatikan, ada pembatas antara Mesir dengan Israel. Apa saudara? Tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Betul ya saudara? Itu pembatasnya, itu bentengnya. Tuhan itu membentengi, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu meluputkan saudara. Sehingga pada waktu malam, ketika Israel tidur, bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Ada tiang api yang tidak mungkin ditembus oleh orang-orang Mesir. Ada tiang awan yang tidak mungkin ditembus oleh orang-orang Mesir. Dan Tuhan bahkan bukan hanya menjadi benteng, melainkan juga menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang pelik pada waktu itu. Semua orang Israel mengatakan, Musa, buat apa kamu membawa kami semua keluar dari Mesir? Kalau pada akhirnya kami harus mati di tempat ini dengan cara tidak layak, dengan cara yang tidak terhormat. Musa, buat apa susah-susah bawa kami kalau pada akhirnya kami dalam situasi yang seperti ini? Seserah, tetapi Tuhan itu tidak tinggal diam. Ketika Musa berbicara kepada Allah, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, sehingga pada waktu Tuhan mengangkat Musa mengangkat tongkat itu, terbelahlah waktu berapa itu saudara, sehingga orang Israel itu bisa jalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan saudara bisa lihat, air itu seperti tembok, seperti ada sesuatu yang menahan. Apa itu? Angin itu saudara. Hal yang memungkinkan itu adalah angin besar yang ada di yang Tuhan lakukan itu yang menghambat, ya, angin yang menyebabkan air itu ke kanan dan ke kiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukan hanya membentengi, tetapi Dia menjadi jalan keluar karena dalam kehidupan kita, saudara, kita bisa menjadi orang-orang kemenangan ketika ada jaminan bentengnya daripada Tuhan dan juga jalan keluar daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. 3 kalimat awal yang tadi kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, saudara, itu sangat luar biasa kalau kita meresapi, saudara. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Ini ada satu harapan, satu doa, supaya raja dikokohkan, supaya umat dikokohkan, supaya hidup dikokohkan, saudara. Maka ada apa? Ada bala bantuan yang kasat mata, ada bala bantuan yang tidak kelihatan dari surga. Saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk mendatangkan bala bantuan, ya, apapun lah bentuknya, ya. Apakah itu mungkin melalui kuasanya secara langsung, atau mungkin melalui malaikat-malaikat, ya, dan lain sebagainya. Saya lalu ingat bagaimana satu kali Elia dan Gehazi, ya, itu kan mereka naik ke pada waktu itu bangsa Israel sedang dikepung, ya, oleh musuh. Lalu Gehazi merasa ketakutan, diajak naik ke atas sebuah bukit oleh Elia. Lalu Elia mengatakan, Gehazi,
Coba kamu lihat jauh ke sana apa? Oh, saya melihat setelah tangan awan gitu ya. Lalu pada waktu itu Elia mengatakan bahwa itu merupakan tanda pertolongan Tuhan. Ya, sampai kemudian Elia juga berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata Gehazi, sehingga Gehazi melihat bahwa ternyata sekeliling gunung yang pada waktu itu mereka ada, saudara, itu banyak sekali bala bantuan malaikat-malaikat ya, dengan pedang-pedang yang berapi dan lain sebagainya, saudara, siap menolong mereka. Ada bantuan dari tempat kudus. Nah, saudara, itulah yang menjamin kemenangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya maka kita harus menetapkan diri pada tahun ini, pada awal tahun ini, menjadi orang-orang yang berhasil berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ada jaminan-jaminan bahwa Tuhan akan menjawab kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menopang kita, bahwa Tuhan akan membentengi kita, bahwa Tuhan akan memberikan bala bantuan dan lain sebagainya, saudara. Dan bagaimana kita bisa mengalami semua itu? Saya mau menyampaikan kepada saudara pada ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bisa memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, maka apa yang dapat kita lakukan supaya kita bisa mengalami semua itu? Ini, saudara, yang pertama adalah hidup sebagai orang yang diurapinya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu memberi kemenangan hanya kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang diurapi. Saudara-saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mengatakan bahwa kita adalah orang diurapi. Betul, saudara? Kita adalah orang pilihan Tuhan. Di dalam Kristus kita diurapi oleh Tuhan. Ya, kita dipanggil secara khusus. Nah, supaya kita bisa terus menjadi orang berkemenangan, maka jaga status kita sebagai orang yang diurapi itu. Dengan apa? Dengan selalu mempunyai koneksi yang baik dengan Allah kita. Menjaga roh kita, menjaga iman kita, menjaga kekudusan kita, menjaga seluruh pikiran kita, hati kita, kemudian tindakan-tindakan kita, saudara. Supaya apa? Supaya sebagai orang yang diurapi itu, kita tidak menjadi orang-orang yang jatuh. Saudara, Simpson itu adalah orang yang diurapi. Urapan Tuhan itu sangat dahsyat. Betul, saudara? Sangat dahsyat. Dan karena berdasarkan Tuhan yang tinggal di dalam diri Simpson, ya, kemanapun Simpson pergi, Tuhan berserta dengan dia. Dia bisa kalahkan 1000 orang hanya dengan memakai perang keledai. Saudara bisa bayangkan betapa capeknya Simpson pada waktu itu. Tapi dia tak capek bunuh 1000 orang. Berkelahi dengan 5 orang, setelah kita sudah capek. Tapi dia 1000 orang membunuh dengan keledai. Saudara, itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan. Orang yang diurapi, tapi ketika dia meleng dari Tuhan, dia jatuh, maka urapan itu hilang. Dan semua berkat yang harusnya turun atas Simpson dan dia hilang. Sekalipun dalam akhir hidupnya Tuhan masih berkesempatan untuk memulihkan sekali lagi, supaya nama Tuhan juga bisa dimuliakan di dalam diri Simpson. Tetapi dalam sepanjang hidup Simpson selanjutnya, saudara, yang dia temui hanyalah penderitaan. Matanya dicungkil, sakit, dia jelas sakit, kehilangan mata, diolok-olok, dipermalukan, dan lain sebagainya. Ketika orang kehilangan urapan Tuhan, saudara, maka yang terjadi adalah penderitaan. Itu sebabnya kita harus hidup yang takut akan Tuhan. Nah, saudara,
Saya mau baca ulangan pasal 28 ayat 8 sampai ayat 9 ya. Ini tadi pada waktu rekan-rekan Ani ya tadi menarik mempersiapkan perjamuan kudus. Itu kan roti perjamuan kudus atau apa itu namanya? Hostinya itu kan ada ayat Alkitabnya. Jadi nanti kalau kita perjamuan kudus ada ayatnya itu tolong dibaca dulu ya. Jadikan itu sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan mau bicara apa pada kita melalui apa namanya hosti itu. Nah, saya tadi sempat ambil satu ya secara acak ya. Itu ya dia. Lalu Ani bilang, pastor mau pakai itu lah. Saya kembalikan, tapi saya catat. Ini saudara, ulangan 28 ayat 8. Nanti siapa tahu ada di antara saudara yang juga mendapatkan itu, ya bersyukur ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Amin saudara. Itu ada di situ tadi. Ini yang tercatat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 9 saya lanjutkan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika, masalahnya ada ini saudara, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup sebagai orang yang diurapi. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, jika engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan, jika engkau hidup di dalam pimpinan Tuhan, arah yang dituju oleh Tuhan, jalan yang ditujukan olehnya, maka Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas hidup kita. Katakan amin. Jadi rupanya ayat 28 ayat 8 ini tidak berdiri sendiri ya. Itu ada apa namanya? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai orang yang diurapi ini harus kita kerjakan susah. Berpegang hidup menurut jalan yang ditunjukkan, berpegang pada perintah Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi orang berkemenangan di dalam Tuhan adalah selalu bermegah, selalu bangga akan Tuhan. Ini yang terakhir saudara. Selalu punya kerinduan untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada kerinduan untuk memuji Tuhan, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang suka menyembah, memuji Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan pandangannya kepada kita. Pujian penyembahan menghadirkan kuasa Allah. Betul saudara. Pujian penyembahan menghadirkan jalan keluar bagi masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Itu saudara. Contohnya apa? Paulus terjelas dalam penjara, dipasung di tempat yang paling dalam, di tempat yang paling yang gelap, dipasung gitu saudara. Yang bisa mereka lakukan adalah cuma memuji Tuhan saja, menyanyi puji Tuhan. Yang terjadi apa? Itu pasung dia terbuka, pintu-pintu penjara bisa terbuka, dan itu hanya dilakukan dengan memuji Tuhan. Kalau orang mengatakan mana mungkin sih Pak, puji Tuhan saja kok bisa menghasilkan mujizat? Bisa. Saudara, orang yang punya kerinduan memuji Tuhan itu akan mendatangkan kuasa Allah kerja. Orang yang suka memuji Tuhan itu akan mudah mengucap syukur. Ada sebuah keluarga punya anak perempuan yang sudah beranjak dewasa, dan sama seperti keluarga yang lain, tentu orang tua yang punya anaknya itu beranjak dewasa pasti ingin supaya anaknya ini bisa menikah, ya, kemudian bisa berkeluarga, punya keturunan yang baik, punya suami yang baik, dan sebagainya. Masalahnya adalah bahwa ternyata anak perempuan mereka ini ketika menjadi dewasa itu mengalami gangguan jiwa susah, sehingga dia menjadi orang gila. Jadi apa sih?
ODGJ, orang dalam gangguan jiwa ya. Saudara punya anak perempuan yang sudah waktunya menikah, yang seharusnya mulai menggantikan peran orang tua. Dalam kondisi seperti itu tentu sangat menyesakkan hati orang tuanya. Tetapi oleh karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka sudah berusaha untuk membawa anaknya berobat kemana-mana. Saudara, ini terjadi di Amerika, ini kejadian yang benar, maksudnya kejadian nyata, saudara. Dokter sudah tidak sanggup lagi menolong dia, maka kemudian mereka membaca sebuah buku yang mengajar mereka untuk hanya menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Lalu mereka mulai belajar melakukan itu, dan ternyata ketika mereka mulai menyanyi menyembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh menunduk, jadi dengan menyanyi itu mereka kemudian mulai belajar menundukkan diri mereka lebih lagi di hadapan Tuhan. Maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan itu dinyatakan, dan anak itu bisa sembuh, menikah, dan hidup secara normal. Saudara bermegang di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, ya, bersorak-sorak begitu, Tuhan itu bisa menyelesaikan masalah. Saya mengikuti, ya secara tidak sengaja ya, kemarin saya membuka kalau di gereja-gereja Bethel itu kan ada khotbah profetik gitu ya. Ada seorang pendeta dari Malaysia mengatakan begini, tahun 2022 ini sangat bagus sekali. Coba kita membuka dari 2 Tawari 20 ayat 22 2022 ya. Jadi dia kaitkan dengan 2 Tawari 20 ayat 22 ya. Lalu di situ dicatat, saudara, bisa ditampilkan nggak, Frans? 2 Tawari 20 ayat 22 ya. Ini hikmat Tuhan melalui para pendeta di Malaysia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ini cerita tentang Yonatan, ya, dengan penduduk Yerusalem pada waktu itu. Mereka Yehuda, ketika orang Yehuda, saudara, mereka sudah tidak ngerti lagi gimana menghadapi 3 bangsa yang besar ini, saudara. Bani Ammon, Moab, orang-orang di pegunungan Seir yang mengepung mereka, nggak ada jalan keluar. Yang ada mereka harus siap-siap menghadapi 3 suku bangsa yang kuat ini. Lalu sepele, jalan keluarnya sepele, susah. Kok susah-susah? Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyi bagi Tuhan, cuma itu saja, saudara. Ketika mereka cuma bersorak-sorai menyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan yang bergerak melakukan penghadapan. Dan kalau saudara perhatikan ayat berikutnya, Bani Ammon, Moab itu kemudian menyerang orang-orang pegunungan Seir, membinasakan penduduk Seir, semuanya dihabisi. Dan setelah penduduk Seir itu binasa, ini Bani Moab, Bani Ammon dan Moab ini saling bunuh-membunuh. Kalau bukan Tuhan itu nggak ada. Bisa terjadi salah paham loh. Tadinya bareng-bareng loh, saudara. Mereka bareng-bareng membunuh orang-orang di pegunungan Seir. Sudah mati semua orang-orang, mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Sehingga ketika Yehuda tiba di tempat itu, mereka melihat Yonatan dan orang-orangnya melihat udah pada mati sebenarnya. Padahal mereka udah sangat ketakutan menghadapi suku bangsa ini, saudara. Nah, cuma nyanyi aja. Sehingga di tempat itu dikatakan sebagai apa sih? Coba di ayat-ayat berikutnya ditampilkan. Ya, tidak ada yang terluput. Ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua menjadi bangkai berantakan. Di tanah tidak ada yang terluput, saudara-saudara. Sehingga lembah itu disebut sebagai lembah pujian. Ada ya, Frans, ya, coba ditampilkan. Jadi lembah itu, saudara-saudara,
disebut sebagai lembah pujian gitu sekarang. Pak Lores mungkin sudah sampai ya, udah pernah sampai sana. Lembah pujian hingga sekarang. Karena apa? Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sana mereka memuji Tuhan. Dan itu sebanyak orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Tempat di mana terjadi peperangan Tuhan bekerja. Orang Yehuda menyanyikan pujian bagi Tuhan, Tuhan bekerja. Saudara-saudara, jangan menisbikan atau jangan meremehkan kuasa dalam sebuah pujian. Saya pernah melayani seorang yang kerasukan setan dan sangat sulit didoakan, saudara-saudara. Sulit sekali. Saya udah tengkang-tengking, udah berjam-jam, sampai 4 jam, saudara-saudara, di Surabaya. Saya harus menolong seorang pemuda saya yang dia itu secara sengaja memasukkan kuasa gelap di dalam dirinya. Jadi dia ketemu saudara. Jadi dia ini namanya Edli ya, saya masih ingat. Edli itu seorang pemuda di gereja saya. Dia diam-diam dia ketemu saudaranya. Lalu saudara mengatakan, kamu mau nggak tak ajarin ketemu penguasa yang ada di Gunung Bromo? Oh boleh, dia ingin tahu kayak apa. Jadi secara roh dia pergi ke Gunung Bromo, saudara. Lalu di sana dia harus melalui terowongan panjang, gelap, dan setelah melewati terowongan itu ketemu dengan pintu gerbang kerajaan secara roh ya. Kemudian di situ ada ular, 2 ular begitu. Lalu dia melewati masuk sampai ke kerajaannya dan lihat rajanya di sana bongkok, gitu ya. Nah jadi singkat cerita, setelah dia senang lihat, wah gitu ya, dia ya dalam perasaan takut tapi juga senang lah bisa lihat itu. Dan dia pulang, dan di terowongan itu dia melihat ada sinar-sinar. Lalu dia bilang sama saudaranya, karena jalan berdua gitu, secara roh ya jalan berdua, aku boleh nggak ambil satu itu? Kalau dia kemudian terus saya mengatakan ambil aja. Kalau dia mengambil satu batu sinar itu dia gini secara roh ya, sinar itu berwarna biru keunguan gitu. Dia ambil begini dan kemudian dimasukkan ke hatinya dia gitu. Nah pada waktu dia sampai di Utitro, pada waktu ya ternyata yang dia masukkan itu sudah ternyata sebenarnya adalah salah satu dari ular itu. Jiwanya ular itu, dia baru tahu, dia mendapati bahwa ular itu salah satunya mati, lalu setelah dia tahu ular raksasa itu mati, saudara mengatakan ambil itu matanya dicungkel sama dia gitu, sudah dimasukkan ke matanya, dicungkel gitu, maksudnya matanya dia dua matanya ular itu dimasukkan ke matanya dia dan hilang begitu saja gitu, masuk dalam tubuhnya. Kemudian dia kembali ke rumahnya kan, dia secara roh dia duduk di dalam kamar. Dia bisa pergi, dia bisa kembali lagi. Sejak itu dia bisa melihat setan-setan di mana-mana. Dan dia senang karena ketika ada ada setan-setan, kalau dia pada kabur. Ya, dia ngetes di kampungnya dia itu kan ada satu pohon, di situ ada siluman ular. Ya, kepalanya manusia tapi badannya ular. Jadi dia sengaja ke situ, dia lihat. Dan ketika dia lihat itu siluman itu kabur, dia senang, wah saya berarti bisa mengusir setan ini gitu. Tapi selama 1 tahun dia tersisa, tidak bisa ibadah. Kalau ibadah keluar, nggak kuat dalam gereja, nyanyi nggak kuat, saudara. Saya sering, kemudian saya juga agak merasa heran. Pada satu kali sudah saya berdoa pada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, kenapa ada satu pemuda saya ini kalau ibadah dia selalu keluar masuk. Betul katakan bahwa dia sedang dikejar, dia sedang dikuasai oleh ular. Makanya saya panggil si Edli itu, Edli saya mau bicara. Ya, Edli kamu kenapa ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Saya berdoa untuk semua jemaat, tapi waktu saya berdoa buat kamu itu kayak ada ular yang mengejar kamu, yang menguasai kamu. Lalu dia mulai nangis dan dia cerita, waduh Pak, saya tersisa 1 tahun ini. Lalu dia cerita tadi itu saudara. Dan kemudian saya tengkang-tengking sudah 4 jam, tidak keluar capek.
Sampai akhirnya Tuhan kasih hikmat. Saya panggil satu orang namanya Samuel. Saya panggil dia seorang pemuji. Dia suka main gitar gitu ya. Saya panggil Samuel, tolong kamu nyanyi. Dan mereka mulai bernyanyi. Saudara, saya biarkan terserahlah kalau mau dikuasai seperti itu. Karena biar kalau aku keluar anak ini mati, kalau aku keluar anak ini masih mati, kata ular itu. Ya. Lalu ketika saya dan Samuel itu mulai menyanyi buat Tuhan, dia menyanyi sudah meninggikan nama Tuhan. Maka tiba-tiba ada satu suara panjang keluar dari tubuh si Edli itu, saudara. Si akhirnya dia sadar dan dia dipulihkan. Pujian menghasilkan kuasa. Nah itu sebabnya saudara, di awal tahun ini mari kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan sudah menjamin, Tuhan menjawab kita. Ya, Tuhan akan memberikan bala bantuan dari surga. Tuhan akan mengumpulkan kita, saudara. Ya, Tuhan akan membentengi kita. Tetapi hiduplah sebagai orang yang diurapi, taat, setia, hidup benar, hidup kudus dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu. Dan ayat yang kelima yang tadi kita baca, sehingga apapun, kalau kita menjadi orang-orang yang hidup dalam urapan Tuhan, maka apapun yang kita rencanakan akan berhasil di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus